warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Elektronika Industri. Perkenalkan, saya Farad Erlangga, saya Nicholas Roy, saya Abdul Kasul, saya Muhammad Iqbal. Oke, video ini dibuat untuk menunjukkan mata kuliah Praktikum Elektronika Industri. Oke, jadi pada percobaan pertama kita kali ini, rangkaian dirakit menggunakan resistor 1 kilo ohm dan diode IN4007 sesuai skematik bias maju. Dapat dilihat seperti berikut ini. Oke, berdasarkan dari praktik pengamatan bias maju dioda yang telah kelompok kami lakukan, dapat dilihat bahwa pada Vs yang masih rendah, yaitu dari 0 hingga 0,2 volt, arus dioda masih 0 sehingga dioda berada pada kondisi off dan belum menghantarkan arus. Kemudian pada tegangan sekitar 0,3 volt mulai muncul arus bocor yang sangat kecil. Jadi saat tegangan dinaikkan lagi ke 0,4 sampai 0,6 volt, arus mulai meningkat perlahan dan dioda mulai memasuki kondisi forward bias. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dioda mulai aktif. Kemudian pada sekitar 0,65 hingga 0,7 dioda mendekati titik knee volt, yaitu titik saat arus meningkat lebih cepat. Jadi setelah melewati titik ini, arus meningkatnya secara signifikan walaupun kenaikan tegangan dioda enggak terlalu besar. Jadi hal ini tersebut dapat dilihat pada Vs 1 volt hingga 5 volt, di mana arusnya meningkat dari 0,4 mA jadi 4, mA. Jadi hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa dioda silikon mulai menghantarkan secara efektif pada tegangan sekitar 0,6 sampai 0,7 volt sesuai pada karakteristik forward bias dioda pada umumnya. Oke, untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan reverse bias atau bias mundur. Nah, untuk komponen yang digunakan sebetulnya itu sama dengan forward, yaitu ada resistor 1 kilo ohm dan dioda 1N4007. Namun yang membedakan di sini adalah polaritas dari diodanya dibalik, sehingga sisi katoda atau sisi negatif dari dioda dihubungkan ke kaki resistor, sedangkan sisi anoda atau sisi positif dari dioda dihubungkan ke ground. Untuk perakitannya bisa dilihat seperti berikut ini. Oke, jadi setelah melakukan pengamatan reverse bias atau bias mundur ini, berikut adalah data hasil pengamatan yang kami peroleh. Nah, di sini ada beberapa nilai VR atau tegangan supply yang kami gunakan, yaitu ada 0 volt, 2 volt, 5 volt, hingga 30 volt. Bisa dilihat untuk IR atau arus diodanya, di sini nilainya adalah 0 mA atau tidak ada satupun arus dioda yang terdeteksi. Kenapa? Karena pada kondisi reverse bias ini, dioda berfungsi untuk memblokir arus, sehingga tidak ada satupun arus yang melewati dioda. Pada percobaan ketiga kali ini, dilakukan perakitan rangkaian penyarah setengah gelombang menggunakan diode 1N4007, kapasitor filter 100 mikrofarad, resistor beban 1 kilo ohm, dan sumber tegangan AC. Langkah pertama adalah menyiapkan breadboard sebagai media perakitan rangkaian. Selanjutnya resistor beban 1 kilo ohm dipasang pada breadboard. Resistor ini berfungsi sebagai beban keluaran rangkaian penyarah. Komponen berikutnya adalah dioda 1N4007. Dioda dipasang sesuai arah polaritasnya agar arus hanya dapat mengalir pada satu arah. Komponen ini berfungsi untuk menyarahkan gelombang AC menjadi DC setengah gelombang. Selanjutnya kapasitor elektrolit 100 mikrofarad kemudian dipasang secara paralel terhadap resistor beban. Kapasitor ini berfungsi sebagai filter untuk mengurangi ripple atau riak pada tegangan keluaran. Setelah semua komponen terpasang, dilakukan pengkabelan antara sumber AC, jalur ground, dan titik keluaran sesuai dengan skematik rangkaian. Probe osiloskop kemudian dipasang pada titik input dan output untuk mengamati bentuk gelombang sebelum dan sesudah proses penyarahan. Dari percobaan ini dapat diamati bahwa rangkaian penyarah setengah gelombang mampu mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut, dan kapasitor filter membantu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih stabil. Pada tabel 3 ditunjukkan hasil pengamatan rangkaian penyarah setengah gelombang tanpa menggunakan kapasitor filter. Nilai tegangan puncak input atau V peak input yang terukur sebesar 9,6 volt
sedangkan teoritisnya 10 volt, sehingga diperoleh error sebesar 4%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh toleransi alat ukur dan rugi-rugi pada komponen. Untuk tegangan puncak output atau V-peak output, hasil pengukuran menunjukkan 12,8 volt. Sedangkan secara teoritis sebesar 9,3 volt dengan error 37,6%. Selisih yang cukup besar ini kemungkinan dipengaruhi oleh pembacaan osiloskop, kondisi dioda, maupun pengaturan pengukuran pada alat. Nilai VA/VG output terbaca mendekati 0 volt, sementara nilai teoritisnya 2,96 volt. Hal ini terjadi karena sinyal keluaran masih berupa AC berdenyut dan pengukuran dilakukan menggunakan AC coupling, sehingga komponen DC tidak terbaca secara stabil pada osiloskop. Oleh karena itu, error mencapai 100%. Selanjutnya, frekuensi input dan frekuensi ripple sama-sama terukur 50 Hz dan sesuai dengan nilai teoritis, sehingga error bernilai 0%. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi sumber tidak berubah setelah proses penyearahan setengah gelombang. Selanjutnya pada tabel 4 ditunjukkan pengaruh penggunaan kapasitor filter terhadap tegangan ripple pada keluaran penyearah. Saat tanpa filter atau kapasitor 0 mikrofarad, tegangan ripple sebesar 19,2 volt. Nilai ripple yang besar menunjukkan keluaran masih sangat berdenyut dan belum stabil. Ketika digunakan kapasitor 10 mikrofarad, ripple menurun menjadi 13,8 volt. Hal ini menunjukkan kapasitor mulai bekerja menyimpan dan melepaskan muatan untuk meratakan tegangan keluaran. Pada kapasitor 33 mikrofarad, ripple kembali menurun menjadi 7,52 volt. Penurunan ini terjadi karena kapasitor yang lebih besar mampu menyimpan energi lebih lama sehingga gelombang output menjadi lebih halus. Kemudian pada kapasitor 100 mikrofarad, ripple turun drastis menjadi 3,08 volt. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kapasitor filter, maka tegangan ripple akan menjadi semakin kecil dan keluaran penyearah menjadi lebih stabil mendekati tegangan DC murni. Sementara itu, nilai VA/VG masih terbaca mendekati 0 volt karena pengukuran pada osiloskop tidak menampilkan komponen DC secara penuh akibat penggunaan AC coupling. Oke, pada percobaan keempat ini, rangkaian penyearah gelombang penuh dirakit menggunakan 4 dioda 1N4007 yang disusun dalam bentuk jembatan. Kemudian dipasang resistor beban 1 kilo ohm dan sumber AC dari function generator. Output rangkaian diamati menggunakan osiloskop. Lalu, kapasitor filter 100 mikrofarad ditambahkan untuk melihat perubahan ripple tegangan. Berdasarkan hasil percobaan, hasil pada tabel yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh menghasilkan tegangan output yang lebih besar dibanding penyearah setengah gelombang. Nilai V-peak output pada gelombang penuh mencapai sekitar 13 volt, sedangkan setengah gelombang sekitar 12,8 volt. Selain itu, frekuensi ripple pada penyearah gelombang penuh menjadi 2 kali lebih besar, yaitu sekitar 100 Hz secara teori, sehingga ripple lebih rapat dan proses penyaringan menjadi lebih baik. Setelah kapasitor filter dipasang, tegangan output menjadi lebih stabil karena ripple berkurang. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa penyearah gelombang penuh lebih efektif dibanding penyearah setengah gelombang karena memanfaatkan kedua siklus gelombang AC dan menghasilkan output DC yang lebih baik dan stabil. Oke, jadi pada percobaan terakhir kami kali ini yaitu rangkaian freewheeling. Jadi rangkaian ini dirakit menggunakan sumber 12 volt, relay sebagai beban induktif, kemudian resistor 100 ohm dan dioda freewheeling yaitu 1N4007. Jadi probe osiloskopnya dipasang pada titik X untuk mengamati spike tegangan saat rangkaian bekerja. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 1 praktikum elektronika industri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.